Baik, selamat datang Bapak-Bapak sekalian. Selamat datang di pertemuan mediasi sebagaimana Bapak sepakat menunjuk saya sebagai mediator dan sudah ditetapkan melalui penetapan pengajuan majelis hakim sebelumnya. Maka pada agenda pagi hari ini saya ingin membahas apa yang menjadi permasalahan di antara Bapak-Bapak baik dari pihak tergugat ataupun pihak penggugat. Namun sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya Nurasana dari tim mediator yang nantinya akan membantu bapak-bapak sekalian dalam memecahkan masalah di antara yang hadir di sini. Kemudian kalau nanti di tengah perjalanan bapak-bapak membutuhkan sesuatu, baik itu butuh minuman ataupun butuh misalnya toilet, silakan disampaikan. Nanti kita bisa break terlebih dahulu. Terus juga pertemuan mediasi ini bersifat fleksibel ya. Jadi berbeda dari bapak yang sebelumnya ketika persidangan itu di depan majelis hakim. Kalau ini lebih fleksibel. Kemudian juga untuk lebih akrab dan lebih enak nanti dalam proses mediasi, saya ingin sebelumnya memperkenalkan dari baik pihak penggugat ataupun tergugat dulu. Mungkin dari pihak penggugat dulu bisa disampaikan identitasnya. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Harlan Iswanto Purnomo selaku penggugat dalam hal ini terkait kasus Wan Prestasi antara saya dengan terduga tergugat selaku Mas Samsudin. Baik, silakan dari Mas tergugat bisa menyampaikan dulu identitasnya. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Perkenalkan, nama saya Samsudin. Saya di sini sebagai pihak tergugat. Profesi saya sebagai kontraktor. Mungkin cukup. Baik, karena kita sudah saling mengenal di pertemuan mediasi ini, dan saya juga sebelumnya sudah mendapatkan terkait kopian surat mandat dan surat kuasa penggugat maupun dari tergugat, dan pada kesempatan kemarin saya juga sudah memberikan kopian tersebut kepada masing-masing untuk mengecek dan meng-cross-check ya. Jadi sebelum kita mulai, saya tanyakan kembali apakah masih ada keberatan atau hal-hal yang perlu dibicarakan terkait dengan kuasa ataupun mandat daripada pihak yang ada di sini, atau semuanya sudah sepakat? Sudah betul? Sepakat. Baik, yang saya dengar sepakat ya. Jadi kalau begitu, karena kita sudah menyepakati dari para pihak yang hadir di sini, saya pastikan adalah para pihak yang memiliki legal standing yang sah dan terlibat di dalam pertemuan mediasi ini. Begitu ya Bapak-bapak semua. Baik, untuk selanjutnya saya ingin menjelaskan pengertian tentang mediasi ini biar kita sepemahaman. Jadi mungkin Bapak-bapak sebelumnya juga sudah pernah mengikuti mediasi. Yang perlu kita tekankan atau kita sampaikan di sini, proses mediasi itu adalah perundingan antara dua belah pihak yang dalam hal ini baik dari pihak penggugat ataupun pihak tergugat yang dibantu oleh pihak ketiga, terutama di sini sebagai saya sebagai pihak ketiga yang kemudian akan membantu atau menjadi jembatan atau memfasilitasi bapak-bapak sekalian untuk memberikan harmoni komunikasi sehingga mediasi ini dapat berjalan. Tapi yang perlu ditekankan di sini adalah saya adalah pihak netral yang tidak memiliki kepentingan baik dari pihak tergugat maupun penggugat. Terus juga di sini saya bukan yang kemudian mengambil keputusan. Untuk keputusan nanti saya kembalikan kepada bapak-bapak sekalian. Yang saya harapkan nanti ketika kita bermediasi adalah kedua belah pihak itu dapat mengikuti mediasi ini dengan baik, kemudian juga dapat berjalan dengan lancar sehingga bapak-bapak bisa mengedepankan itikat baiknya seperti itu. Kemudian selama mediasi berjalan, saya juga menjamin tidak akan terekspos keluar terkait dengan permasalahan yang dialami oleh bapak sekalian. Karena saya juga terikat oleh kode etik, sehingga di sini kami netral dan independen. Kemudian untuk proses mediasi nantinya, apabila bapak-bapak sekalian di sini merasa ada keperluan terkait dengan mediator, terutama ingin berbicara secara terpisah dari baik pihak penggugat ataupun tergugat, maka kita bisa melakukan kaukus, atau pembicaraan secara terpisah. Jadi nanti apabila proses mediasi ini saya melihat ada kecenderungan, ada kebutuhan, kami juga akan menyarankan untuk dilakukan kaukus tersebut.
Nah, supaya proses mediasi ini juga dapat dipahami, saya juga ingin menjelaskan tentang tahapan mediasi yang akan kita lalui. Jadi, yang pertama, ini yang kita lalui itu adalah penyampaian kata pengantar. Kenapa perlu? Jadi, kita harus memahamkan dulu terkait apa itu mediasi dan bagaimana prosesnya. Kemudian yang kedua, saya juga akan mempersilahkan baik dari pihak penggugat ataupun pihak tergugat untuk menyampaikan apa yang menjadi permasalahan yang ingin kita bahas. Jadi, apa yang ingin kita selesaikan dalam proses mediasi ini. Kemudian secara bergantian nanti bisa disampaikan ya, baik dari penggugat ataupun tergugat. Saya akan memberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan permasalahan apa dan apa yang harus diselesaikan. Kemudian saya juga nanti akan mencatat poin-poin di laptop saya terkait dengan permasalahan yang ada untuk kita coba tarik apa kesepamahaman awal kita. Jadi kesepamahaman awal itu agar hal-hal positif di antara Bapak dan juga Bapak tergugat ataupun Bapak penggugat itu bisa ditemukan apa sih problem yang ingin kita selesaikan dari permasalahan ini dan bisa diidentifikasi bersama dan bisa menemukan kesepakatan yang terjadi di permasalahan awal tadi. Kemudian untuk agenda selanjutnya yaitu terkait dengan penyampaian masalah dari kedua belah pihak. Tapi sebelumnya saya mau kasih tata tertib dulu dan itu yang harus menjadi kesepakatan untuk kita semua. Yang pertama, baik Bapak penggugat ataupun Bapak tergugat dalam segala hal, jadi nantinya bisa berbicara secara gantian, tidak boleh menyerobot ya. Kemudian yang kedua, juga silakan menggunakan kalimat yang baik dan benar, yang sopan dan tidak mengejek ataupun mencela lawan berbicara. Kemudian yang ketiga juga alat komunikasinya mohon di silent agar tidak mengganggu suasana mediasi ini. Kemudian yang keempat yaitu untuk kenyamanan kita di sini, saya harap Bapak-bapak sekalian tidak makan atau minum dulu ya. Kalau misalkan tidak disediakan, jadi mohon kita lebih tertib. Kemudian yang terakhir juga saya menyediakan toilet di sebelah sana. Ketika Bapak-bapak mungkin ingin ke toilet ataupun ke belakang bisa nanti disampaikan terlebih dahulu. Untuk agenda awal kita kesepakatan dulu ya. Untuk pembahasan pertama nanti ada penyampaian dari masalah kedua belah pihak, baik dari penggugat ataupun tergugat. Kemudian yang kedua nanti kita agendanya adalah proses negosiasi ataupun perundingan terkait dengan titik tengahnya. Dan terakhir nanti kita buat kesepakatan dari mediasi ini. Baik, saya persilakan terlebih dahulu dari pihak penggugat selaku yang menggugat dari tergugat untuk menyampaikan terlebih dahulu permasalahan yang dialami. Silakan. Ya, jadi izin menyampaikan ya Bu ya. Jadi permasalahannya itu dimulai dari pada tanggal 1 Agustus tahun 2025 di mana saya itu membuat perjanjian tertulis dengan Mas Samsudin yang pada waktu itu saya mau membuat rumah dan kebetulan beliau seorang kontraktor. Nah, jadi spesifikasi rumah waktu itu adalah rumah 2 lantai dengan full furnish yang dimana dengan estimasi biaya itu 1 miliar rupiah yang disepakati dengan maksimal pembuatan itu 10 bulan ke depan. Artinya pada tanggal 1 Juni 2026 itu harusnya pembangunan sudah selesai ya Bu ya. Tapi pada kenyataannya pada tanggal 1 Juni tahun 2026 pembangunan itu baru sampai 80%. Lantai 2 itu belum dikeramik, belum ada full furnish apapun, bahkan masih ada yang belum di tembok seperti itu Bu. Nah, jadi pada waktu itu saya sempat datang ke rumah beliau dan menanyakan terkait permasalahan apa yang ada di baliknya. Cuma dalam hal ini beliau cuma menjawab katanya itu uangnya itu dibawa kabur sama mandor pekerjanya. Tapi saya selaku orang yang sudah membayar uang 1 miliar, saya tidak ingin tahu dong Bu, karena kan saya juga dirugikan dari segi saya harus mengontrak lebih lama, terus juga saya dalam hal ini sudah membayar dan kan saya butuhnya ya apa yang sudah ada di perjanjian harus terlaksana seperti itu ya Bu ya. Jadi saya menganggap Mas Samsudin ini tidak mampu memenuhi prestasi Bu, seperti itu mungkin. Baik, untuk selanjutnya bisa disampaikan dari pihak tergugat bagaimana permasalahan yang telah disampaikan oleh pihak penggugat, apakah selaras atau mungkin ada alasan tersendiri, silakan.
Oke, terima kasih. Ya, pertama saya ingin membenarkan terkait adanya perjanjian kita ya antara pihak penggugat dan pihak tergugat. Benar, pihak penggugat sudah memberikan sebuah proyek kepada saya, yaitu proyek untuk pembangunan rumah senilai 1 miliar pada tanggal 10 Januari 2010 Agustus 2025 dan akan jadi rumah tersebut pada 10 Juni 2026. Namun pada saat itu kan dari kami pihak kontraktor sudah pernah berkomunikasi ya dengan pihak penggugat ya bahwasanya kami sudah memberikan alasan-alasan kenapa kami tidak bisa menyelesaikan proyek tersebut pada tanggal 10 Juni 2026. Namun dari pihak penggugat masih tetap bersikeras bahwasanya proyek tersebut itu harus jadi pada tanggal 10 Juni 2026. Nah, dari kami kan sudah memberikan alasan-alasannya, Bu. Yang dimana alasan-alasan kami dirasa itu sangat logis. Karena apa? Tak rasa itu kan di luar kemampuan kami ya, di mana uang proyek tersebut ternyata dibawa kabur oleh mandor. Nah, pada saat kita berkomunikasi pun dari kami kontraktor itu sudah memberikan sebuah solusi lah yang dimana ya kami ingin meminta keringanan, Bu, seperti itu. Namun dari pihak penggugat masih tetap bersikeras ingin proyek tersebut itu jadi di tanggal 10 Juni 2026. Nah, dari kami karena ya memang masih kekurangan biaya dan itu ya mohon maaf Bu nggih, dari kami juga sudah berusaha semaksimal mungkin. Ya, kami juga sudah memberikan ya sebuah solusi terkait permasalahan tersebut, namun dari pihak penggugat masih bersikeras ingin pemenuhan haknya. Jadi permasalahannya seperti itu, Ibu. Baik, mungkin saya tanyakan kembali ya kepada pihak penggugat, kira-kira dari kejadian tersebut kerugian atau dampak apa saja yang kemudian dirasakan dari pihak penggugat sehingga penggugat itu tidak menerima alasan-alasan ataupun pengunduran jadwal yang telah ditentukan dari pihak tergugat. Mohon maaf, silakan. Sebelumnya mau klarifikasi dulu, tadi tanggal 10 Agustus ya perjanjiannya ya, sampai tanggal 10 Juni 2026. Nah, kenapa saya nggak menerima? Karena dalam hal ini ketika saya datangin ke rumahnya, si pihak kontraktor Mas Samsudin ini tidak mau memberikan jaminan apapun. Bahkan saya tanyai terkait tanggal pun beliau cuma bisa mengatakan, kami akan mengusahakan secepatnya. Dalam hal ini saya selaku orang yang sudah membayar penuh, ya terkait apa yang beliau alami tertipu atau apapun itu kan itu bentuk tanggung jawab beliau ya, karena beliau sebagai penanggung jawab dalam hal ini kontraktornya. Jadi saya nggak mau tahu Bu, karena uang saya sudah habis, ditambah juga saya harus ngontrak, dan ketika saya minta jaminan dan ketepatan waktu pun beliau nggak sanggup, sehingga ya saya harus mengambil jalur hukum di sini seperti itu. Baik, kita coba tanyakan kembali ya. Kira-kira harapannya dari Bapak selaku pihak penggugat itu bagaimana? Seperti itu. Sebetulnya terkait harapan saya itu cukup sederhana ya Bu ya. Saya ingin meminta, karena ini udah terjadi ya, jadi saya ingin meminta sebuah jaminan. Kebetulan beliau mempunyai sebuah mobil yang saya tahu, ada mobil Fortuner, saya tahu di rumahnya. Jadi saya ingin meminta sebuah jaminan BPKB-nya itu diberikan ke saya. Kemudian saya juga ingin meminta adanya beliau membayar kontrakan saya dari mulai bulan 11 ini sampai selanjutnya, sampai tanggal ditentukannya itu selesai. Dan yang ketiga, saya ingin meminta jaminan berapa bulan beliau mampu menyelesaikan hal ini dengan tepat dan tidak terlambat. Pun dalam hal ini saya ingin meminta jaminan ketika nantinya terlambat, maka BPKB tersebut akan menjadi milik saya beserta mobilnya. Kemudian juga saya akan membawa ini ke jalur hukum kembali seperti itu. Untuk jaminan ataupun kemudian ganti rugi yang telah disampaikan dari pihak penggugat, apakah kemudian tidak ada keringanan bagi tergugat atau seperti apa mekanismenya ketika ternyata dari kemudian nanti mediasi ada titik temu ataupun yang diinginkan oleh dari tergugat seperti itu? Menurut saya tidak Bu, karena dalam hal ini saya ini kan uang 1 miliar tersebut saya dapatkan dari saya bekerja bersama istri saya.
Nah, jadi pada awalnya pun istri saya sudah tidak begitu suka dengan beliau, tapi saya meyakinkan istri saya bahwa beliau orang baik. Namun beliau tidak mampu memenuhi prestasi tersebut, sehingga mengakibatkan rumah tangga saya jadi lumayan berantakan pada saat ini. Pun dalam hal ini saya merasa dirugikan dari biaya kontrak yang harus saya tanggung di bulan 11 hingga selanjutnya. Sehingga menurut saya ini adalah sebuah jaminan yang setimpal untuk saya dapatkan, seperti itu sih, Bu. Baik, saya berikan kesempatan terlebih dahulu ya, baik dari pihak tergugat. Kira-kira menurut Bapak, apa yang perlu diluruskan dan apa yang perlu ditambahkan dari keterangan pihak penggugat seperti itu? Oke. Terkait apa yang perlu diluruskan itu sebenarnya ya kita sudah menceritakan sejujur-jujurnya mungkin ya sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan, yang dimana pada saat itu ya itu kan di luar kendali kita ya selaku kontraktor. Ternyata uang yang sudah kita berikan kepada mandor untuk membeli barang-barang untuk membangun rumah, tetapi ternyata mandor tersebut itu malah pergi tanpa ada konfirmasi dan sampai saat ini masih menghilang. Dari kami pun dari pihak kontraktor itu ya masih merasa sangat dirugikan oleh mandor tersebut. Pun dalam artian ya jika tadi pihak penggugat itu ingin memberikan sebuah tuntutan terkait jaminan, itu dirasa dari pihak kami pun pada saat kita berkomunikasi kita sudah memberikan jaminan, Bu. Namun dirasa jaminan tersebut kurang oleh penggugat. Terkait jaminan tadi yang diajukan oleh penggugat, sebenarnya saya sangat keberatan, Bu. Dalam artian, yang tadi kan pertama itu dari pihak penggugat itu ingin saya memberikan BPKB mobil saya. Untuk BPKB mobil atau itu kan termasuk dalam ranah pribadi ya, Bu. Menurut saya itu tidak bisa saya penuhi. Karena mobil tersebut pun masih menjadi kendaraan saya sehari-hari. Jika misal BPKB ataupun nanti bahkan mobilnya nanti akan dimiliki oleh si penggugat, itu kan saya kesulitan, Bu, untuk melakukan aktivitas. Karena ya apa? Karena dari saya pun merasa dirugikan oleh kejadian ini. Jadi saya tidak bisa menyanggupi tuntutan-tuntutan yang tadi, Bu. Makanya jadilah miskomunikasi antara kami. Ya, dari pihak penggugat mungkin bisa ditanggapi terlebih dahulu ya sebelum mungkin saya bisa menyimpulkan. Baik, izin menanggapi ya. Jadi misalkan dari pihak tergugat tidak mampu memenuhi tuntutan yang saya sampaikan terkait jaminan, ya mungkin beliau bisa menawarkan jaminan yang lain yang menurut saya setara dalam hal ini. Jadi dibayangkan aja, Bu, jadi 1 miliar dikurangi 80% artinya masih 200 juta. Jadi ya silakan berikan jaminan yang setimpal dengan uang segitu sih, Bu, yang saya inginkan. Dan jangan lupa terkait kontrakan saya dari bulan 11 hingga rumah tersebut jadi 100%. Baik, mungkin saya ambil jalan tengahnya aja ya, karena kan dalam sebuah mediasi itu tentunya yang kita inginkan adalah kesepakatan di mana tidak merugikan dari pihak penggugat ataupun dari tergugat kayak gitu. Mungkin dari pihak penggugat bisa dipahami tadi terkait dengan permasalahan pokoknya. Jadi kan kalau dari pihak tergugat sendiri itu merasa beliau juga ditipu gitu sebagai korban. Pun dalam hal ini pihak penggugat juga sebagai korban. Jadi alangkah baiknya diselesaikan dengan baik-baik tanpa harus melanjutkan ke ranah hukum selanjutnya seperti itu. Kalau memang dirasa perlu untuk adanya jaminan, mungkin jaminannya bisa diberikan yang lebih manusiawi, maksudnya dalam hal ini adalah tidak mengesampingkan pekerjaan, karena ketika Mas Samsudin tidak bisa bekerja pun dalam hal ini tidak bisa memenuhi apa yang diinginkan atau apa yang dijanjikan dalam kesepakatan ini, sehingga saya berikan kesempatan kembali kepada Mas Samsudin selaku pihak tergugat untuk kemudian nanti setelah di agenda ini untuk menyampaikan kira-kira penawaran ataupun jaminan apa yang kemudian akan diberikan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dari Mas Harlan selaku pihak penggugat seperti itu. Berarti ini kita masuk ke agenda yang kedua ya. Jadi untuk tadi kesepemahaman awal saya di antara kedua belah pihak,
pun dalam hal ini sama-sama menjadi korban. Yang satu adalah korban dari terjadinya wan prestasi karena mungkin dari pihak penggugat tidak ingin tahu ya apapun alasan di belakang terjadinya hal ini ataupun permasalahan ini, ya tentunya dikembalikan kepada Mas Samsudin selaku kontraktor. Namun dalam hal ini juga Mas Harlan selaku pihak penggugat perlu dipahami bahwasanya kejadian ataupun hal-hal yang tidak diinginkan dalam sebuah perjanjian pun ada seperti itu, sehingga kita juga harus memberikan jalan tengah untuk Mas Samsudin ketika menjadi korban juga yang lebih enaknya seperti apa. Silakan dari Mas Samsudin untuk memberikan jaminan ataupun dalam hal ini kita kasih negosiasi terkait dengan jaminan apa yang kemudian akan diberikan kepada pihak penggugat agar sama-sama bisa terlaksana jaminannya dan sama-sama terpenuhi haknya seperti itu. Oke, terima kasih Bu. Ini juga kan menyangkut pekerjaan saya ke depannya ya. Dalam artian kan saya sebagai kontraktor, saya sudah menempuh puluhan tahun menjadi kontraktor ya. Saya nggak mau karena peristiwa ini nama saya menjadi tercoreng. Penawaran yang saya ingin berikan kepada pihak penggugat itu yang pertama ya sudah pasti yang sudah saya katakan tadi ya. Saya bersedia untuk memberikan ataupun ingin membayar kontrakan dari beliau selama proyek itu masih berlangsung. Terus terkait PPKB mobil saya itu saya belum mampu untuk memenuhi keinginan dari pihak penggugat. Mungkin jaminan yang dapat saya berikan ya cuman itu Bu, dalam artian kan ya gimana ya, kita sama-sama korban yang dimana ya solusi yang bisa diberikan oleh saya cuman itu untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dalam artian gini ya Bu, kita sebagai kontraktor itu juga mengalami kerugian yang besar Bu. Kita juga mengalami penipuan yang dilakukan oleh mandor kami, dan kami masih bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk mencari mandor tersebut agar dimintai pertanggungjawabannya juga. Jika ditanyakan kepada kami penawaran apa yang dapat kami berikan untuk bisa menenangkan dari pihak penggugat, itu ya kami bisa memfasilitasi beliau terkait kontrakan tadi, karena tak rasa kan yang masih bersangkutan dengan kehidupan dari pihak penggugat kan untuk keberlangsungan setelah sebelum jadinya proyek tersebut ya. Kalau sudah jadi kan itu berarti sudah selesai tanggung jawab saya dengan beliau. Tak rasa tanggung jawab saya dengan beliau itu hanya terkait tempat tinggal beliau. Seperti itu Ibu. Baik, kira-kira jaminan apa? Kalau tadi mungkin kan mekanismenya ya untuk 200 juta itu terpenuhi ketika Mas Samsudin itu tidak dapat melaksanakan tugasnya, dan kira-kira akan memberikan waktu atau jangka waktu itu berapa lama untuk menyelesaikan tugas tersebut. Karena dalam hal ini mungkin saya sebagai mediator pun memahami bahwasanya Mas Samsudin juga sebagai korban, tapi kan kita juga harus memahami sebuah prosedur ataupun adanya agenda ini. Mungkin sebelum-sebelumnya dari yang saya baca dari gugatan ataupun dari mekanisme yang disampaikan Mas Harlan di persidangan itu kan bahwa Mas Harlan juga sudah melakukan upaya-upaya terhadap Mas Samsudin, tapi belum ada jaminan yang diberikan, sehingga Mas Harlan dengan berat hati harus membawa ke ranah pengadilan. Sehingga dalam hal ini adanya mediasi ini, saya harap Mas Samsudin juga harus memberikan jaminan konkret terkait nanti pembayarannya seperti apa, tahapannya bagaimana, kemudian jangka waktunya berapa lama, dan kemudian apa yang akan diberikan oleh Mas Samsudin untuk memberikan jaminan tersebut, seperti itu. Oke, terkait konversi tadi yang 200 juta karena proyek kita masih berjalan berjalan 80% ya. Mungkin jaminan pertama saya, yang pertama ya, itu saya akan memfasilitasi beliau tempat tinggal selama proyek tersebut masih berlangsung. Dan jika proyek tersebut sudah selesai, maka ya, fasilitas tersebut selesai juga. Terus yang kedua, mungkin ya terkait BPKB mobil Fortuner tersebut, ya tak rasa
bisa dipertimbangkan, itu nggak apa-apa Bu. Tapi dalam artian jika proyeknya sudah jadi, maka BPKB tersebut bisa dikembalikan. Terus yang ketiga terkait rentang jangka waktu penyelesaian proyek tersebut, itu saya akan jamin dalam 1 bulan ini akan segera jadi Bu. Mungkin itu yang dapat saya tawarkan. Baik, kira-kira dari adanya penawaran nih terkait jaminan yang disampaikan oleh pihak tergugat, Mas Samsudin sendiri, kira-kira tanggapan dari Mas Harlan selaku pihak penggugat seperti apa? Kalau tanggapan saya sih, saya setuju aja ya Bu dengan adanya penawaran tersebut. Tapi dengan catatan ketika beliau gagal memenuhi prestasinya kembali dalam 1 bulan ini, maka mobil dan beserta BPKB-nya akan menjadi milik saya sepenuhnya. Sekaligus beliau harus membayar kompensasi uang 200 juta tersebut. Kemudian dari pihak tergugat, kira-kira adakah tanggapan atau mungkin yang mau disampaikan dari yang ditanggapi pihak penggugat? Ya, saya keberatan Bu terkait pendapat beliau tadi ya, yang mengatakan bahwasanya jika dalam waktu sebulan itu proyek belum jadi, maka mobil Fortuner tersebut menjadi kepemilikannya menjadi beliau. Dalam artian begini ya Bu, kita dalam proyek tersebut itu tidak melakukan pengurangan ataupun melakukan ya semacam kerugian terhadap proyek tersebut, karena proyek tersebut itu kita masih dalam proses pembangunan yang sesuai dengan perjanjian kita senilai 100 miliar tersebut. Jadi kan tidak ada kerugian material di dalam proyek tersebut. Jikalau tadi dari pihak penggugat mengatakan bahwasanya mobil Fortuner tersebut bisa jadi milik beliau, berarti kan ada kerugian imaterial di saya Bu. Jadi ya saya masih tidak menerima dengan apa yang tadi dikatakan oleh pihak penggugat. Apalagi ada kompensasi terkait itu Bu. Jadi saya merasa keberatan saat ini. Baik, dari pihak penggugat kembali saya berikan untuk menanggapi terkait dari pernyataan Mas Samsudin, dan juga mohon dipertimbangkan kembali bila mana kemudian dari pihak tergugat telah melakukan prestasinya ataupun telah menggunakan itikat baiknya dalam hal ini mau dimediasi dan juga mau melaksanakan sebagaimana tugasnya ataupun memenuhi kewajiban dari pihak penggugat. Alangkah baiknya dari pihak penggugat pun memberikan lapang hati bagaimana kemudian hal ini bisa diselesaikan secara keluargaan. Silakan bisa ditanggapi dulu. Nah, sebetulnya ini juga yang terjadi waktu kita mediasi di luar pengadilan ya Bu ya. Jadi beliau itu selalu bilang, saya bisa memenuhi ini 1 bulan. Tapi ketika saya minta jaminan seperti tadi, kalau gagal maka mobilnya menjadi milik saya. Beliau tidak mampu untuk memenuhi hal itu. Artinya kan di sini ada potensi beliau itu nggak mampu menyelesaikan dalam 1 bulan ya Bu. Ketika beliau aja nggak berani menjamin, ini adalah bukti nyata kalau beliau itu belum tentu mampu untuk menyelesaikan dalam 1 bulan. Sehingga ya bagaimana mungkin saya akan percaya Bu ketika jaminan aja beliau nggak berani menjamin apa yang beliau ucapkan, kan sudah pasti saya tidak berani untuk membiarkan hal ini begitu aja gitu. Makanya saya ambil jalur hukum. Sehingga tawaran terakhir saya adalah kalau beliau mau, tetap saya ingin diberikan fasilitas tempat tinggal dari bulan 11 hingga proyek itu berakhir. Dan sesuai yang beliau bilang, yaitu 1 bulan beserta BPKB yang diserahkan ke saya. Jika tidak selesai maka saya hanya minta kompensasi 200 juta, tapi mobilnya tidak menjadi milik saya. Itu aja sih. Baik, ini yang saya dengar dari Mas Samsudin dulu ya. Tadi terkait dengan jangka waktu itu adalah 2 bulan ya, bukan 1 bulan. Betul? Jadi nanti pada saat proyek itu dilaksanakan akan diberikan fasilitas berupa kontrakan dan BPKB pun akan dijaminkan kepada Mas Harlan selaku pihak penggugat. Nah, dari pihak Mas Samsudin itu menginginkan meskipun BPKB-nya diberikan, namun mobilnya tetap bisa digunakan oleh Mas Samsudin karena sebagai kerja seperti itu. Dan dari Mas Harlan ya, yang saya dengar tadi memperbolehkan, betul? Memperbolehkan dengan catatan Mas Samsudin menyelesaikan haknya
dalam waktu jangka 2 bulan tersebut dan juga menjamin fasilitas tempat tinggal dari pihak penggugat seperti itu. Kemudian terkait tadi jaminan, ketika hal tersebut tidak dilaksanakan maka Mas Samsudin harus memberikan 200 jutanya dengan catatan mobilnya tidak diberikan tidak masalah seperti itu ya. Nah, dari pihak Mas Samsudinnya sendiri dengan adanya keringanan dari pihak penggugat yang telah disampaikan, adakah yang mau ditanggapi atau bagaimana seperti itu? Silakan. Mungkin izin meluruskan ya, dalam artian kita mediasi di luar pengadilan itu kan masih berselisih 1 minggu lagi ya untuk menyelesaikan proyek. Itu kan jadi saya masih berusaha di situ Bu. Dalam artian saya masih berusaha melakukan kewajiban saya untuk menyelesaikan proyek tersebut. Di situ kan ada itikat baik saya untuk mempertanggungjawabkan kesalahan, ya bisa dikatakan bukan kesalahan saya tapi kesalahan orang lain, karena emang dari mandornya yang membuat kesalahan ya. Jika terkait kompensasi sebesar 200 juta, sejujurnya saya itu masih keberatan Bu. Dalam artian kita itu sama-sama korban di sini. Ya, memang benar untuk adanya kepastian di situ dari pihak penggugat ingin adanya kompensasi, tapi dari pihak kami selaku kontraktor yang dimana kami juga masih ada proyek lain ya kan yang harus dikerjakan. Untuk kompensasi sebesar 200 juta itu tak rasa masih kebesaran Bu, ataupun masih dikatakan dari pihak kami belum mampu lah untuk memenuhi kompensasi tersebut. Karena ya kita di sini ini masih ingin beritikat baik untuk menyelesaikan proyek tersebut. Yang dimana dalam artian tadi kan saya sudah menjamin bahwasanya selama 2 bulan ke depan proyek tersebut akan jadi. Pun dari saya kan sudah setuju terhadap jaminan BPKB tadi. Jadi apa yang harus dikhawatirkan lagi? Bahkan dari pihak beliau kan sudah mengetahui rumah saya. Jadi apa yang dikhawatirkan dari beliau? Itu. Terima kasih. Tapi untuk proyeknya sendiri itu apakah sekarang masih berjalan atau sudah mangkrak atau seperti apa dari pihak? Mungkin dari silakan. Terkait proyek itu dari pihak kami sekarang itu masih mengerjakan Ibu. Dari sekarang itu masih mengerjakan dan masih berusaha untuk menyelesaikan. Pun bisa nanti kita bisa kalau misal dari pihak penggugat masih belum percaya, kita bisa observasi bareng-bareng di proyek tersebut. Baik, jadi kan pada intinya pokok masalahnya adalah proyek tersebut sudah jalan ya, meskipun waktunya itu tidak sesuai dengan kesepakatan. Sehingga ini saran saja dari saya selaku mediator untuk jalan tengahnya seperti tadi yang disampaikan dari Mas Harlan ya, ketika proyeknya itu dalam jangka waktu 2 bulan itu sudah selesai, saya rasa tidak perlu ya mobilnya dijaminkan atau misalkan mobilnya dikembalikan kepada Mas Harlan selaku pihak penggugat yang dirugikan, akan dikembalikan kembali. Hanya saja ketika hal tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, dalam hal ini sudah mediasi 2 kali, berarti dengan rela hati ya Mas Samsudin bisa membayarkan kompensasi yang telah dijadikan kerugian dari pihak penggugat, tapi dengan catatan tidak dengan 200 juta ataupun tidak dengan uang yang dijanjikan, melainkan dari kerugian yang telah dialami oleh penggugat. Misalkan dalam hal ini penggugat mengalami kerugian sebesar 100 juta, maka yang dikembalikan ya 100 juta itu. Ketika misalkan yang dirugikan adalah 250 juta, ya maka Mas Samsudin berkewajiban mengembalikan 250 juta itu. Bagaimana? Saya tawarkan kesepakatan tersebut untuk menjamin hak-hak dari kedua belah pihak ya, karena ketika kedua belah pihak sama-sama tidak ingin dimediasi ataupun sama-sama kokoh dengan keputusannya, maka tidak akan menemukan titik terang seperti itu. Itu saran dari saya. Kira-kira dari pihak penggugat sendiri tanggapannya seperti apa? Oke, saya sepakat ya dengan yang ditawarkan atau disarankan. Jadi tetap seperti tadi,
kontrakan dari 11 bulan ke depan, dari 11 bulan perjanjian hingga ke depan, hingga proyek tersebut jadi, yang dijanjikan yaitu 2 bulan, beserta BPKB-nya dijaminkan ke saya. Kemudian jika gagal, maka kita hitung bersama kerugian ataupun jumlah yang belum selesai itu berapa juta, dan disitulah yang harus dibayarkan kepada saya. Betul. Kalau dari Mas Samsudin sendiri sebagai tergugat, bagaimana tanggapannya? Ya, terkait jaminan tersebut saya setuju. Baik, karena kita sudah menyepakati ya terkait dengan jangka waktu tadi adalah 2 bulan, kemudian mekanisme penyelesaiannya. Jadi nanti mekanismenya tetap Mas Samsudin selaku tergugat menjamin kehidupan dari Mas Harlan, termasuk kontrakan ya, mohon maaf. Kemudian dari Mas Harlan pun harus menjamin bahwasanya BPKB-nya itu hanya sebagai jaminan ketika itu tidak dilaksanakan. Pun nanti ketika sudah terlaksana bisa dikembalikan kembali. Dengan catatan ketika tidak terlaksana sebagaimana 2 bulan itu dijanjikan, maka Mas Samsudin berkewajiban untuk memenuhi haknya Mas Harlan, dan Mas Harlan berhak untuk menerima kompensasi yang telah dijadikan perjanjian ini. Nah, sebelum kita menandatangani dari kesepakatan ini, saya tawarkan kembali karena ini kan mediasi di pengadilan ya, yang ditunjuk dari pengadilan. Ada 2 pilihan. Yang pertama itu terkait dengan gugatan, itu gugatannya mau dicabut atau mau diteruskan dari pihak penggugat. Silakan pihak penggugat bisa disampaikan. Kalau misalkan dicabut berarti gugatannya selesai. Kalau misalkan yang kedua diteruskan tetapi dalam bentuk penguatan aja. Jadi nanti minta dibentukkan dalam bentuk akta perdamaian dari majelis hakim seperti itu. Menurut saya untuk efisiensi waktu dan ketika beliau mampu menjamin, jadi saya memutuskan untuk mencabut perkara ini dengan catatan beliau memberikan hal tersebut, jaminan tersebut 1 minggu ke depan. Baik, berarti dicabut ya, tidak dilanjutkan ataupun tidak perlu diperkuat melalui akta. Seperti itu. Dari pihak tergugat dalam waktu 1 minggu untuk menyelesaikan ataupun memberikan jaminan tersebut seperti apa? Dalam jangka waktu 1 minggu, mungkin dalam jangka 1 minggu ya yang dapat saya berikan ya cuman jaminan terkait BPKB tersebut, Ibu. Karena tadi kan yang saya jaminkan untuk penyelesaian proyek itu kan selama 2 bulan. Jadi mungkin dalam jangka waktu 1 minggu itu Ya. BPKB. Untuk tempat tinggalnya seperti apa? Kan tadi yang diperjanjikan itu ada 2 ya, terkait BPKB dan juga terkait dengan tempat tinggal. Kemudian apakah dalam 1 minggu itu Mas Samsudin bisa memberikan jaminan terlaksananya kontrakan itu diberikan dan juga mobilnya, BPKB-nya mohon maaf bisa diberikan kepada Mas Harlan dengan tetap jangka waktu proyeknya tadi 2 bulan terhitung dari keputusan ini dibuat ya, seperti apa? Ya. Mungkin terkait kontrakannya, Bu. Yang dimana kan dalam hal ini ataupun dalam kondisi saat ini Mas Harlan kan itu masih mengontrak ya. Ya, mungkin nanti saya dalam jangka 1 minggu ini saya akan menemui ibu kosnya ataupun ibu kontrakannya untuk membayar kontrakannya selama 2 bulan. Baik. Berarti Mas Samsudin akan menjamin dalam waktu 1 minggu ini dari tertanda tangannya kesepakatan ini dijamin dalam pertama itu terkait dengan BPKB-nya akan diberikan, dan yang kedua terkait dengan tempat tinggalnya, dan yang ketiga terkait kesepakatan 2 bulan tersebut sudah selesai, dan kemudian Mas Harlan juga telah menyepakati sehingga hasil dari mediasi ini berhasil ya. Mungkin ini bentuk kesepakatan dari kita, dari kalian sebagai pihak penggugat dan tergugat. Silakan bisa salaman terlebih dahulu untuk mendapatkan kesepakatannya. Jangan marah-marah lagi ya, karena ini kita juga dalam hal ini alangkah baiknya ketika terjadi permasalahan itu adalah secara kekeluargaan saja. Ketika memang tidak menemukan titik terang, barulah ke pengadilan. Oke, karena itu saya akan printkan dulu ini terkait dengan kesepakatan, kemudian nanti bisa disepakati dan ditandatangani bersama ya. Sebentar.
Baik, ini saya bacakan ulang ya terkait dengan kesepakatannya. Yang pertama, Mas Samsudin akan melaksanakan kewajibannya dalam waktu 2 bulan terhitung dari tertandatanganinya kesepakatan ini. Yang kedua, menjamin tempat tinggal dari pihak penggugat selama proses atau proyek itu berlangsung. Dan yang ketiga, memberikan BPKB tersebut dalam waktu 1 minggu terhitung dari tertandatangannya kesepakatan ini. Dan kewajiban dari pihak tergugat dilaksanakan maksimal 2 bulan sejak hari ini. Kemudian dari penggugat akan menerima haknya yang pertama terkait dengan BPKB tersebut, yang kedua terkait dengan tempat tinggal, dan yang ketiga terkait dengan jaminan terlaksananya proyek rumah yang telah dijanjikan sebagaimana perjanjian ini. Dan adapun terkait dengan gugatan yang telah dilayangkan di Pengadilan Agama Kajen, itu akan dicabut oleh Mas Harlan selaku penggugat. Seperti itu ya. Baik, silakan ditandatangani di sebelah sini. Baik, selanjutnya dari Mas Samsudin bisa ditandatangani di sebelah sini. Baik, karena sudah selesai, jadi saya persilakan untuk masing-masing bisa bersalaman kembali dan bisa melanjutkan kegiatannya masing-masing. Silakan, salaman dulu. Baik. Selamat ya.